Siapa yang paling lama mengingat kita? Anak. Makanya salah satu di antara hal terbesar yang Allah hadirkan kepada kita itu anak gitu. Makanya siapapun yang belum diberikan keturunan, kok dia ridhonya itu juga sebanding dengan surga. Tapi anak itu mendoakan kita. Tapi ingat, tidak setiap doanya anak kepada kita itu nyampe. Sampai kapan? Sampai anak itu sholih. Dan ini menjadi peringatan untuk kita. Makanya Nabi mengatakan kepada kita, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam itu meninggal dunia, terputus seluruh amalnya kecuali 3. Salah satunya yang disebutkan oleh baginda Nabi itu siapa? Waladun salihun yad'ulahu. Anak yang solih yang mendoakan orang tuanya. Nabi kita tidak mengatakan waladun. Nabi kita mengatakan waladun solih. Insyaallah. Apa bedanya Ustaz? Beda. Kalau Nabi kita mengatakan waladun, mau anakmu pezina, mau anakmu mereka melakukan kemaksiatan, mau anakmu melakukan dosa. Kalau itu anak, setiap berdoa nyampe kepada orang tua. Tapi maaf, Nabi kita di dalam hadis itu tidak mengatakan waladun, tapi Nabi kita mengatakan waladun solih, yaitu anak yang solih yang mendoakan orang tuanya. Kenapa Allah bedakan anak itu harus solih supaya manfaat doanya nyampe kepada orang tua? Penjelasannya begini, kata para ulama. Loh, kalau setiap anak mendoakan orang tuanya itu nyampe, Allah tidak adil. Allah samakan antara orang tua yang berusaha memberikan effort mensolihkan anak, disamakan dengan orang tua yang tidak pernah memberikan effort untuk mensolihkan anak. Yo, sifat adilnya Allah hilang. Tapi karena Allah itu adil, Allah iris pembagiannya. Kalau anakmu kamu solihkan, maka doanya dia nyampe kepada dirimu. Tapi kalau anak tidak kamu solihkan, doanya tidak akan pernah nyampe. Naudzubillahi min dzalik. Ada anak berzina. Setelah berzina dia duduk di sofa rumahnya berdoa, ingat mamanya. Rabbana fili wali walidayya. Nggak nyampe. Kenapa Ustaz? Dosa itu menghalangi doa sebagaimana kabut menghalangi mentari. Apalagi zina. Zina itu dosa sangat besar sekali di sisi Allah. Makanya kembali ke tadi, inilah yang menjadikan akhirnya yang ketiga, anak itu merupakan hal yang paling setia mendoakan kita. Terutama anak itu ketika dia betul-betul sholih. Makanya selalu saya menasihati diri saya. Ingat ya, ada 2 waktu kita ini harus menarik tuas rem maksiat itu. 2 waktu. 2 waktu itu kapan Ustaz? 1, kalau kamu orang tuanya sudah meninggal, sudahlah, jangan banyak maksiat kalau orang tuamu sudah meninggal. Kenapa Ustaz? Karena orang tuamu berkalang tanah di dalam kubur itu menantikan doamu setiap waktu lebih besar dan lebih sering daripada ingatan kamu tentang mereka. Nah, kalau kamu sebagai anak orang tuamu sudah meninggal, kamu masih bermaksiat, masih makan riba, masih berzina, masih nggak ngerti, tidak paham tentang sunnah Nabi, doamu itu susah melesat. Dan orang tuamu nanti terbujur kaku di dalam kubur itu sedih, ya Allah, doanya anakku mana? Lah, doanya anak itu terbentur dengan pintu langit. Makanya selalu saya bilang sama anak-anak muda yang mereka itu sudah ibunya meninggal, sudah ya, alkoholnya jangan minum lagi. Kenapa Ustadz antum baru menyebutkan itu setelah ibu kami meninggal? Karena ibu antum nunggu doanya kamu dan doa kamu sangat terpengaruh dengan kebaikan dan ketaatan kamu. Ini waktu pertama. Waktu yang kedua, kita harus menarik ruas rem dari kemaksiatan itu kapan? Yang kedua, kalau sudah punya anak. Kenapa kalau sudah punya anak itu kita harus menarik ruas kemaksiatan dan dosa? Karena maksiatnya seorang bapak dan ibu sangat berpengaruh kepada dosa yang akan dilakukan sama anak. Kalaulah diabetes bisa turun kepada anak, cancer dalam beberapa kasus case-nya itu bisa turun kepada anak, jantung juga sama. Loh, diabetes saja bisa turun sama anak. Loh, apalagi tentang kemaksiatan kita, apalagi tentang ketaatan kita. Makanya kalau ada orang tua, kok dia masih bermaksiat, yang paling kasihan tuh anak. Anaknya nanti juga akan lebih mudah bermaksiat. Kalau sudah bermaksiat, maka feedbacknya kembali lagi kepada orang tua. Orang tuanya apa? Nanti doa tidak nyampe kepadanya ketika anak itu melakukan kemaksiatan. Itu pun cikal bakalnya, itu kemaksiatan datang dari dirinya.
Masya Allah, ngerinya di situ. Makanya kalau ada laki-laki, misalkan untuk bila mintalik digoda dengan zina, mikir, anakmu perempuan, jangan sampai berzina. Konsekuensinya terlalu panjang. Apalagi zina ya, zina itu utang. Azina dainun wa qada'uhu fi ahlihi. Zina itu utang, dan cara membayar utang itu melalui anak keturunannya. Makanya ada satu kisah nyata yang saya baca di Mesir. Ada seseorang ratusan tahun yang lalu, dia membaca perkataan Imam Syafi'i, itu gemeter dia. Gemeter. Dia panggil budanya, sini budak. Iya, kamu tolong temani anakku perempuan. Karena memang majikan itu punya anak perempuan. Tolong temani anak perempuanku. Muterin kampung ini, maka kamu temenin, kamu jaga. Kalau ada laki-laki yang ingin melakukan sesuatu kepada anakku, biarkan. Selama apa yang dilakukan tidak mengancam nyawa putriku. Budaknya itu sempat bingung. Hah? Ulangi lagi. Temenin anakku muter kampung ini. Kalau ada laki-laki yang ingin melakukan apa saja kepada anakku, biarkan. Selama tidak mengancam nyawa. Sang budak ngomong, Bapak yakin? Oh, yakin? Iya yakin saya. Bapak tahu konsekuensi? Tahu. Biarkan itu terjadi. Panggil putrinya. Sini putriku. Ya, kamu pergi jalan-jalan. Ini kisah nyata. Putrinya jalan, ngelewatin kampung, dan putrinya terkenal dengan pesona kecantikannya yang luar biasa. Muter, nggak ada laki-laki kecuali terpesona melihat parasnya. Ketika sudah dekat dengan rumah, tiba-tiba ada laki-laki terpincut, sangat terpincut dengan perempuan itu. Lalu dia tidak kuat menahan dirinya, menabrak perempuan itu, menciumnya pipinya, lalu langsung kabur. Budak yang diperintahkan tadi untuk menjaga hampir mengejar laki-laki yang telah menabrak putri majikannya dan menciumnya. Ketika akan mengejar, dia ingat pesan dari majikannya, jangan diapa-apain kecuali yang dilakukan itu mengancam nyawa. Akhirnya dia sampai di rumah, lalu sang majikan sudah harap-harap cemas menunggu apa yang terjadi sama putriku. Tidak ada apa-apa. Setiap laki-laki yang melihatnya terpincut, kecuali satu. Ada satu laki-laki yang terpincut dengan putrimu, dia tidak kuasa menahan dirinya. Tabrak putrimu, lalu dicium pipinya, lalu dia kabur. Majikan itu bertanya, di pipi sebelah kiri atau sebelah kanan? Budaknya bingung dengan pertanyaannya. Di pipi sebelah kanan. Lalu majikan itu bertakbir dan bertahmid, Allahu Akbar. Lalu dia sujud syukur. Lalu dia berkata kepada budaknya, kamu tahu, hari ini aku telah membayar hutangku lunas. Dulu saya ketika sebelum menikah, saya adalah orang yang sangat menjaga diri saya. Kecuali satu kali, saya pernah kesengsem dengan seorang wanita dan terpincut. Saking begitu cantiknya wanita itu, saya tabrak wanita itu dan saya cium. Dan saya cium pipinya yang kanan. Persis hari ini anakku dicium laki-laki yang bukan mahram sebelah kanan. Zina itu rekam jejaknya, tidak pernah hilang. Itu zina.